nama saya Bahdia Nailatul Rahma NIM 060267230228 dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang metode strategi media pembelajaran dalam pendidikan Islam. Nah, saya akan menjelaskan bagian media pembelajarannya dalam pendidikan Islam. Sebelumnya, apa sih media itu? Kata media dalam bahasa Latin ialah bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah itu artinya perantara atau pengantar. Jadi, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan ke penerima pesan. Menurut Robert Harnick dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa media adalah suatu pengantar informasi antara pengirim dan penerima informasi. Sedangkan menurut Omar Hamalik mendefinisikan bahwa media adalah komunikasi antara guru dengan murid dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah yang digunakan sebagai teknik dalam rangka yang lebih efektif. Nah, dari berbagai uraian yang saya sebutkan tadi, dapat diartikan bahwa pengertian dari media alat pendidikan itu merupakan media atau suatu perangkat yang berguna dalam proses pendidikan, khususnya dalam pembelajaran kepada anak didik atau siswa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran dalam pendidikan Islam. Nah, para ahli itu telah membedakan alat pendidikan itu menjadi dua bagian. Nah, yang pertama itu alat pendidikan yang sifatnya benda dan alat pendidikan yang bukan benda. Alat pendidikan yang bersifat benda itu yang pertama itu ada berupa media tulis seperti Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, sejarah. Yang kedua ada benda-benda alam seperti hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada gambar-gambar yang dirancang seperti grafik. Yang keempat ada gambar yang diproyeksikan seperti video. Yang kelima ada alat yang didengar seperti kaset, tape, radio. Nah, selanjutnya itu ada alat pendidikan yang bukan benda. Yang pertama ada keteladanan. Dalam hal ini keteladanan pendidik adalah alat yang paling penting, bahkan sangat utama. Jadi disinilah para pendidik itu dituntut untuk mencerminkan akhlak yang mulia, dimanapun berada. Posisi pendidik itu merupakan teladan yang baik yang dikategorikan sebagai alat atau media pendidikan yang dapat ditiru. Yang kedua ada perintah atau larangan. Perintah adalah sesuatu keharusan untuk berbuat dan melakukan sesuatu. Dalam hal ini itu perintah tidak apa yang keluar dari omongan seseorang yang harus dilaksanakan oleh orang lain, tetapi termasuk pula juga anjuran, pembiasaan, dan peraturan-peraturan umum yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Di samping itu ada juga larangan. Larangan itu dikeluarkan apabila anak itu melakukan sesuatu hal yang tidak baik yang mungkin dapat membahayakan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir ada ganjaran dan hukuman. Ganjaran itu merupakan peristiwa yang paling disukai oleh murid, yaitu dengan memberikan hadiah bagi anak yang pintar, berprestasi baik dalam belajar, perilaku, sikap. Nah, yang terpenting itu dalam ganjaran itu hasil yang diperoleh oleh anak, dan dengan hasil tersebut pendidikan dapat membantu kemauan yang perasaan yang lebih baik dan lebih disiplin itu pada anak tersebut dengan memberikan ganjaran. Sedangkan hukuman adalah tindakan secara sadar dan sengaja yang dijatuhkan kepada anak yang menimbulkan nestapa, sehingga menjadi sedih. Kemudian mereka itu akan berjanji tidak mengulangi kembali. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai media pembelajaran dalam pendidikan Islam. Apabila terdapat kesalahan kata, perbuatan maupun sikap dari saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.